Shalom. Tema firman Tuhan, pilih mana, Saul atau Hizkia? Pilih mana ya, Raja Saul atau Raja Hizkia? 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 24-25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul lebih takut rakyat daripada takut Tuhan. Saul mau mencari penghormatan kepada manusia. Di atas mimbar ini, saya bilang kepada Ibu Gembala, kalaupun kita akan terkenal, jangan pernah kita lebih menghormati manusia. Hormat kepada manusia itu wajar. Tapi kalau lebih menghormati manusianya daripada menghormati Tuhan, dijauhkan itu daripada kami. Ayat yang ke-25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Ini perkataan yang cuma di bibir, lain di hati. Kalau kita baca pasal 18, Saul masih membenci Daud. Sudah bersalah dalam hal ini, tidak tumpas bangsa Amalek, tidak tumpas rajanya, masih juga mau membenci Daud. Yang jelas-jelas Daudlah yang menyelamatkan mukanya. Buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Saul, dia tidak membuka topengnya dia, pura-pura baik di depan bangsa Israel. Oh, dia sayang kepada Daud. Dia mau kasih jadi dengan anaknya Mikal. Anaknya dia jadi menantu raja. Padahal dia menyuruh Daud, kamu berperang, berikan saya 100 kulit katan dari orang Filistin. Padahal dia mau membunuh Daud di medan pertempuran. Kasih dia yang paling depan ini Daud. Tapi Daud bawa 200. Daud berhasil. Ayat yang ke-11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat yang ke 1 Samuel 15 ayat yang ke-35. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan Samuel sangat berduka cita. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul. Tuhan dan Samuel menyesal. Kenapa ya saya jadikan Saul jadi raja? Mungkin tinggal 3 tahun pemerintahannya, sudah di tahun ke-37, 38, 39, 40. Sayang. Dan apa yang terjadi? Yonatan yang menjadi pahlawan tidak dapat diwariskan kerajaan bangsa Israel karena orang tuanya tidak bertobat. Kalau bapak-bapak masih berzina, bertobat. Masih perokok, bertobat. Pemiras, pemabuk, bertobat. Karena ada berkat besar yang surga sudah siapkan.
gagal deh. Kenapa? Karena bapaknya nggak bertobat. Bapaknya jago selingkuh terus. Bapaknya malas ke ibadah. Saudara, Amsal 22 berkata, mari kita lihat kitab Amsal ya. Amsal 22, nama baik lebih berharga. Amsal 22. Saudara, inilah karena Raja Daud, dia menyenangkan Tuhan. Kerajaan Israel jatuh kepada setelah Daud, dia menyelesaikan tugas dengan luar biasa. Dia mewariskan karya yang luar biasa, yaitu rumah Tuhan. Dan penulis kitab Amsal adalah lewat Roh Kudus dan dikerjakan oleh raja yang paling berhikmat. Siapakah dia? Salomo. Nama baik lebih berharga. Ini di pasal 20 ayat pertama. Daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sayang sekali Saul tidak menjaga nama baiknya. Nama besarnya dia tidak jaga. Yang dia jaga kambing domba yang gemuk, yang gemoy, yang sehat. Kalau dijual ini berapa ya? Woi, jadi sultan deh. Padahal dia tidak tahu kenapa Aram malah dengan bangsa Amalek. Karena Amalek banyak kali menyakiti bangsa Israel. Amalek banyak kali membunuh orang Israel, jahat di mata Tuhan. Dan ternyata Saul lebih memilih bersahabat dengan dunia. Alkitab berkata, kalau kita bersahabat dengan dunia, menjadikan kita musuhnya Allah. Wah, fatal sekali kawan. Guys, ubur-ubur ikan lele, jangan pilih Saul, tetapi pilih Hizkia. Kita melihat sekilas apa yang terjadi dengan Hizkia. Hizkia ini apa yang terjadi? Ya, 2 ayat saja ya kita melihat profil dari Raja Hizkia. Wow. Ternyata saya katakan tadi, walaupun Yonatan dia menjadi pahlawan, dia berperang dengan 2 bujangnya, mengalahkan ribuan orang Filistin, imannya luar biasa, tapi sayang papanya gagal. Saudara mau karir yang dibangun 40 tahun menjadi raja akhirnya gagal di penghujung pemerintahannya. Di 38, 39, 40 gagal. Disinilah dia berubah setia sampai Tuhan berkata, aku menyesal. Dia mau minta ampun tapi cuma di bibir. Manis di bibir, memutar kata. Ini lagu dunia ini lebih tepat dialamatkan kepada Raja Saul. Saul sayang, 40 tahun bukanlah angka yang pendek. Jadi presiden 2 periode saja, wow, dadanya pasti ada di depan. Jangankan 2 periode, jadi presiden 1 periode, sudah bangganya minta ampun. Apalagi Saul, dia menganggap remeh karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kita menganggap remeh pertolongan Tuhan, menganggap remeh usia yang bertambah, menganggap remeh kita disembuhkan, kita lupa akan Tuhan. Kita jadi kaya, kita lupa Tuhan.
Saudara, Hizkia sebenarnya dia pernah jadi angku. Ya, saya coba baca ya Hizkia, sedikit saja riwayat dari Hizkia. Hizkia 2 Tawarik pasal 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri, jadi tidak tahu berterima kasih dan angkuh. Akhirnya 26, dia sadar. Dia cepat-cepat berbalik. Yang tadinya dia sudah membelakangi Tuhan, dia cepat-cepat balik. Oi, balik. Stop bikin dosa, stop selingkuh, stop miras, stop togel, stop judi online. Dan apa yang terjadi? Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba. Di 2 Tawarik pasal 32. Dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Saul ditulis begitu? Kagak kawan. Justru di akhir pemerintahan ini, kalau lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Berbahagialah yang nama Hizkia. Jangan kasih nama Saul. Saul salah besar. Ya, kalau sudah terlanjur tidak apa-apa, terlanjur, belum tahu. Tetapi kalau saudara mengandung, jangan coba-coba lagi kasih nama Saul. Di akhir pemerintahan dia berdosa besar. Di akhir pemerintahan dia tidak taat Tuhan sampai keluar kata menyesal sekali no kawan. Kalau kita tahu nganape begini, saya tidak ada pilih kau jadi raja. Itu orang Papua bilang. Kalau orang Batak bilang, kalau saya tahu kau begitu, saya tidak mau kau jadi raja. Pening aku, menyesal aku. Tetapi Hizkia lain. Di akhir pemerintahannya, Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ayat 22, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Maaf, ayat 27 dan ayat 29. Dan ayat yang terakhir berkata, 2 Tawarik pasal 32 ayat yang terakhir, firman Tuhan pada hari ini. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian pekuburan anak-anak Daud. Wow, keren. Kuburan juga kuburan anak-anak Daud, sejajar dengan Daud. Wow, luar biasa. Alkitab mencatat pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Beda jauh dengan Saul. Waktu Saul mau mati, Samuel tidak mau jumpa lagi dengan Saul. Ini sangat tragis, miris ya, miris. Raja yang memimpin 40 tahun, tiada penghormatan apa-apa dari Samuel. Tidak ada. Apatah lagi Tuhan. Bahkan sakit hati ini Samuel. Kalau tahu-tahu begitu, saya tidak ada urapi kau. Saya tidak mengurapi kau Saul. Tetapi Hizkia, seluruh
pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Hormat Raja Hizkia. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Waktu Daud mati, Salomo anaknya menggantikan dia. Jangan sampai karirmu yang cemerlang. Oh, jadi camat waktu dulu, hukum tua jadi dulu. Tetapi anak kita masuk keluar penjara. Wow, menyedihkan. Tidak bertobat-tobat sampai penjara seumur hidup. Mari, nama baik keluarga kita harus jaga, kita harus pegang. Pilih mana? Kalau pilih Saul, Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Dan Samuel, dia tidak mau berjumpa sampai Saul mati. Tapi kalau kita pilih Hizkia, iya, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Jadi orang kaya bukan dosa, yang dosa adalah cinta uang, tapi yang tidak berdosa, yang Tuhan mau kita cinta kepada Tuhan, seperti lagu berkata, ku mau cinta Yesus, meskipun badai, meskipun pacar kita tawarkan, saya punya Pajero Sport, saya punya Lamborghini. Kalau dia sudah berkata begitu, dia menikah dengan kau dan kau jadi bidinya yang ke-10. Karena dia sudah punya uang Lamborghini, seenaknya dia mau kamu jadi istri yang ke-10, istri yang ke-11, atau ya ke-11an sekalipun. Tetapi mari kita pilih Yesus, karena Yesus adalah sumber berkat penolong kita yang sempurna. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur, berkati pemirsa kami yang setia. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Raja Hizkia. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di pemandangan Tuhan. Dan dia berkorban dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Berkati semua yang sudah like, komen, subscribe, menonton sampai habis. Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Haleluya. Amin.